Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Sister Slam Dataken volume 10 part 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Rimuru ingin menyaksikan pertarungan epik antara Veldora dan Hinata melalui bola kristal. Namun sayangnya sudah tak bisa karena rekaman itu sudah dihapus. Rimuru sangat kecewa dan betapa bodohnya diriku bisa-bisanya melewatkan pertarungan itu. Menurut Rafael, rekaman dihapus karena mengandung klaim hak cipta. Di sisi lain, orang-orang sibuk memperdebatkan siapa yang paling hebat antara Hinata dan Rimuru. Rimuru pun semakin pusing. Menurut Rimuru, untuk saat ini hanya perlu bertanya kepada Veldora. Rimuru bertanya, "Nah Veldora, menurutmu bagaimana gaya bertarung Hinata?" Veldora menjawab, "Aku akui, Hinata itu sangat kuat. Gaya bertarungnya pun mirip dengan pahlawan yang menyegelku. Tapi Hinata banyak melakukan pergerakan yang sia-sia, seperti mencari meneliti agar bisa melawanku. Dan gerakan seperti itu tidak perlu bagiku. Sedangkan pahlawan yang menyegelku, gerakannya sangat efektif dan tak ada gerakan yang terbuang sia-sia. Namun serangan Hinata yang terakhir itu sangat bagus, bahkan melukaiku. Itu mengingatkanku kepada Absolute Chevron milik pahlawan yang menyegelku." Ramirez menambahkan, "Jika dipikir, Hinata itu lebih kuat dari Demon Lord Clement. Dan kau Rimuru tak perlu khawatir jika Hinata menjadi ancaman bagi Tempest, karena tuanku ada di sini, di dunianya sendiri." Veldora sangat senang melihat Ramirez mengandalkan tuannya Veldora. Rimuru mengarah ke topik utama. Di paruh kedua, labirin gagal berfungsi melawan Paladin dan Hinata. Walaupun bos lantai dibangkitkan kembali, bos lantai saat ini terlalu rentan terhadap sihir suci. Adalma dan Bovik pun sudah dikalahkan. Ramirez gemetar dan menangis karena masterpiece elemental Colossusnya dirusak dan dihancurkan berkeping-keping, bahkan tidak bisa dibangkitkan kembali. Menurut Rimuru, elemental Colossusmu tidak memiliki jiwa seperti halnya Beretta, jadi tidak bisa dibangkitkan kembali dan kita harus menangani masalah ini. Lantai 70-80 bos lantainya sudah dikalahkan oleh Hinata. Aku meminta Apito untuk menjaga lantai 80 karena Daegion masih tertidur. Di lantai 90 Beretta juga dikalahkan. Apito tumbuh lebih kuat, namun pengalaman bertarungnya masih sedikit. Sedangkan Kumara masih terlalu muda untuk jadi bos lantai. Setelah itu, Rimuru memutuskan Kumara akan bergabung dengan anak-anak di bawah bimbingan Hinata. Esok harinya, penyakit Rimuru kambuh lagi, yaitu mengadakan rapat. Untuk saat ini, lantai 70 hingga 90 tidak ada bos lantai. Semua orang panik dan bingung harus apa yang dilakukan. Setelah berdiskusi, Rimuru memutuskan untuk memasang jebakan di lantai 41 ke bawah. Ramirez bertanya, "Jebakan macam apa yang akan kau buat, Rimuru?" Rimuru menjawab, "Cop the Grass, tumpukan besar, slam di lantai 49.
Kawanan slime ini akan membentuk slime yang sangat besar, dan slime yang aku buat mempunyai kekuatan slime pool, badai lendir, hujan lendir, dan boneka lendir. Dengan demikian akan menghambat kemajuan para petualang. Di sisi lain, Mjolnir memberikan laporan bahwa Hinata menanyakan tentang hadiah penaklukan labirin. Rimuru berkata, tidak ada hadiah untuk Hinata karena Hinata sekutu dan bagian dari iklan labirin. Rapat pun selesai. Setelah itu, Rimuru, Suna, Sion memutuskan pergi ke labirin untuk menemui Adalman, si tengkorak fanatik. Adalman yang melihat tuannya, Rimuru sontak berlari dan berlutut di hadapannya. Adalman menyesal dengan dirinya yang lemah dan gagal menjaga lantai 60. Rimuru berkata, dengar Adalman, aku akan mengajarimu rahasia sihir suci yang kupelajari waktu itu. Keterampilan iman dan kebaikan. Rimuru memperlihatkan kepada Adalman sihir suci yang dia ciptakan. Meriam suci, petir Holy Cannon. Dengan mengimaniku, kau bisa menggunakan sihir ini. Cahaya merah dari rongga matanya bersinar. Energi sihir yang meluap-luap. Sekali lagi Adalman berlutut di hadapan Rimuru dan menyembah Rimuru sebagai tuhannya. Rimuru memberitahu Suna dan Sion untuk merahasiakan sihir suci ini. Adalman juga diberi kebebasan untuk mendekorasi lantainya dan mintalah bantuan kepada Ramiris Adalman. Lantai Adalman pun didesain seperti istana kerajaan dan sang raja yang duduk di singgasananya. Tak berselang lama kemudian, datanglah Milim dengan ekspresi marah sambil menyeret Gupta dan Rangga yang babak belur. Milim berkata, mereka dua berhasil melewati latihan neraka. Melihat itu, Veldora pun menawarkan jasa pelatihan untuk Gupta. Namun, Milim melarangnya dengan alasan Gupta adalah murid saya. Rimuru kasihan kepada mereka berdua. Rimuru pun meminta mereka agar istirahat. Rangga yang sempoyongan meloncat dan masuk ke bayangan Rimuru. Setelah Gupta pulih, Rimuru bertanya kepada Gupta, latihan macam apa yang kalian lakukan? Gupta menjawab, pertarungan lapangan, back to back, melawan monster dan orang seperti Carrion dan Mitre. Gupta pun tersenyum dan berkata, aku telah berhasil menguasai skill ekstra Sage. Rimuru sangat terkesan dengan pengembangan Gupta. Setelah itu, Rimuru menemui Ramiris, Milim, dan Veldora. Rimuru memperlihatkan item yang baru dikembangkan. Sepertinya mereka penasaran. Rimuru menjelaskan, ini adalah item terobosan untuk mengatasi masalah di labirin. Kita juga bisa bermain di labirin dengan item ini. Rimuru membagikan item tersebut kepada mereka bertiga. Milim dan Veldora tampaknya memahami bahwa ini adalah bola wadah jiwa. Namun, hanya Ramiris yang menganggap bola ini adalah makanan. Dengan mentransfer kesadaran kita dapat menciptakan monster yang kita bayangkan. Veldora membayangkan kesatria tengkorak. Milim menjadi slime besar yang berwarna pink yang melesat dengan kecepatan tinggi. Ramiris baju jirah yang hidup, dan Rimuru menjadi hantu transparan yang melayang-layang. Pokoknya mirip Casper lah. Jadi ini yang dimaksud video game, ucap Veldora. Dengan demikian mereka berencana untuk menghentikan kemajuan party Grand Fury. Menurut Ramiris, kita akan kesulitan menghentikan mereka dengan energi sekecil ini. Milim berkata, aku diciptakan sebagai assassin, lendir yang melesat dengan kecepatan tinggi. Jadi, kau tak perlu cemas, Ramiris.
Kemudian mereka menyusup ke lantai 49 dan bertarung melawan party Grand Fury. Nampaknya Grand Fury bukan apa-apa bagi mereka, walaupun dengan energi sekecil itu. Mereka berempat menang tanpa perlawanan, dan Grand Fury pun musnah. Sebenarnya Rimuru sedang bereksperimen dengan sihir sucinya. Dengan demikian, Rimuru sekarang tahu alasan kenapa Demon Lord Luminas memperbanyak pengikutnya. Misi di labirin pun selesai. Di satu tempat ada gadis cantik, imut, tapi dadanya belum montok, berusia 3 tahun, yaitu Mariabel Rosso. Sebelum dipanggil ke dunia Tensora, Mariabel adalah sosok penguasa di Eropa. Kekayaan, tahta, semua ia miliki. Menurut Mariabel, perang hanyalah poin kecil baginya. Mariabel hidup sangat bahagia sampai di akhir hidupnya. Dan kini Mariabel telah dipanggil ke dunia Tensura. Lahir sebagai putri kerajaan kecil Celto Rosso, keluarga kelas penguasa di barat. Dewan Bangsa Barat dibentuk ratusan tahun lalu oleh Grenville Rosso, sosok misterius yang tampak awet muda, sosok sepuh tertua yang memimpin Dewan Bangsa Barat. Mariabel sendiri pada kenyataannya belum pernah bertemu dengan 5 sesepuh. Mariabel ingin menguasai dunianya yang saat ia tinggali saat ini, seperti di dunia sebelumnya. Mengganti uang logam dengan uang kertas, meminjamkan uang ke negara-negara yang lemah, mengobarkan perang untuk menyeimbangkan rekeningnya. Dengan kata lain, negara yang lemah akan menukar negaranya untuk melunasi hutangnya. Kenangan keserakahan Mariabel kini terwujud dengan skill uniknya ketamakan. Biasanya disebut Greedy One. Mariabel anggota terkuat keluarga Rosso sejak ia lahir. Menguasai dunia Tensura adalah impian tujuan Mariabel. Pada usia 3 tahun itu, di mana hari pertama kali Mariabel bertemu dengan kakeknya, Grenville Rosso. Pada saat itu, Mariabel ingin mencoba skillnya, Greedy One, kepada Grenville yang lebih kuat darinya. Namun, Grenville malah bertanya, "Kenapa kau tak mencoba menggunakan kekuatanmu untuk mengendalikanku?" Mendengar itu, Mariabel langsung menghentikan niatnya. Insting Mariabel mengatakan akan mati di tempat jika mencoba mengendalikan Grenville. Untuk saat ini, Mariabel akan bersikap jujur. Mereka berdua berdiskusi untuk merencanakan menguasai dunia. Mereka pun saling bertukar pengetahuan dan rahasia. Grenville pun berkata, "Aku tahu politik bangsa barat dan yang menguasai Demon Lord. Aku ingin kau meneruskan ambisiku jika terjadi sesuatu kepadaku." "Baiklah kakek, saya mengerti." Grenville menghabiskan waktu beberapa tahun untuk melatih Mariabel dan mengungkap identitas asli Dewa Luminas dan organisasi bawah tanah. Kini Mariabel sudah berusia 10 tahun dan mengambil tindakan melawan Demon Lord Rimuru. Part 3 berakhir di sini. Lanjut di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.